Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ittu li utammima makarimal akhlaq. Al-ayah sadaqallahul adzim. Bapak Ibu segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Harapan Jaya dan juga pimpinan cabang Aisyah Harapan Jaya beserta para pengurus, penasehat dan juga sesepuh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini serta para anggota dan simpatisan. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri acara ini, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Orang tua kita Pak Subaki tinggal memang di Bekasi, Bapak? Saya baru tahu kalau tinggalnya di daerah sini. Alhamdulillah jadi ketemu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita bersyukur tentu di tengah hegemoni yang tentu negeri kita sedang banyak hal yang tentu baik dikritik ataupun apalah namanya, maka perombakan kabinet jilid berapa udah itu? Nah, itu ya, itu sudah mulai agak gimana gitu ya, sehingga mendengar apa yang menjadi masukan saran. Nah, kita yang berada di Muhammadiyah, mari kita juga turut untuk bagaimana memberikan sumbangsihnya di dalam kita melaksanakan pengabdiannya, tentu senantiasa beribadah baik melalui sosial ataupun keagamaan yang sudah menjadi ciri khas Muhammadiyah, tidak terlibat dalam politik praktis langsung ya, tapi bukan buta politik gitu katanya, tetapi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini karena masih suasana bulan apa ini Bu sekarang? Rabiul Awal ya. Kalau tetangga kita, saudara-saudara kita masih mengadakan acara yang namanya Maulid, walaupun nanti udah lewat juga masih Maulid. Nah, cuman Maulidnya ala Muhammadiyah seperti apa? Kemarin kan kita baru Maulidan ya, di apa tuh serah terima Unisma ya, ala Muhammadiyah begitu. Jadi kita juga jangan sampai nanti kita nggak paham sehingga kita masuk dan terjebak kepada hal-hal yang sifatnya itu menambah-nambah aturan begitu ya. Nah, oleh sebab itu sehingga ini harus menjadi pemahaman kita semua. Kalau di Muhammadiyah itu memang kalau Bapak Ibu di dokumen resminya ditanya jawab Pak Buku Muhammadiyah resmi jilid 4, di sana kan dijelaskan bahwa hukumnya secara status hukumnya tidak ada perintah. Jadi Maulid dalam pengertian peringatan yang rutin diperingati setiap bulan, setiap tahunnya itu, bahwa dinyatakan tidak ada perintah tapi juga tidak ada larangan. Itu makanya
Karena tidak ada perintah, maka ya tidak ada ketentuan untuk harus mengikuti peringatan Maulid. Tetapi karena tidak ada larangan, maka kalau Maulid itu menjadi momentum, okay. Kayak kemarin karena momentumnya bertepatan dengan serah terima ngaji gitu kan, ya silahkan. Ibu-ibu Aisyah mau menyelenggarakan santunan ataupun pengobatan massal, ya silahkan gitu. Karena kalau di Muhammadiyah itu namanya al-ijtihad istislahi namanya. Ijtihad istislahi itu artinya menetapkan satu hukum yang dulu gak ada, tetapi dalam rangka untuk kemaslahatan secara umum. Ya. Jadi pas di bulan Maulid menyelenggarakan acara kajian berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengikuti akhlak Rasul, ya silakan karena itu baik. Tapi pengajian terus joget-joget begitu, nah itu ya tentu menjadi masalah gitu ya. Jadi artinya yang namanya ijtihad istislahi itu selama itu tidak melanggar aturan ya, dan itu membawa kemaslahatan umum baik dari sisi yang bersifat sosial ataupun keagamaan. Kalau keagamaan itu berkaitan dengan kajian-kajian mengenang kembali tentang akhlak Rasulullah, merekonstruksi kembali bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita dalam berakhlak. Nah begitu, itu silahkan gitu ya. Tapi tidak harus bahwa peringatannya tanggal sekian harus setiap tahun misalnya. Itu tidak demikian gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini pun nanti kita mencoba untuk menggali paham agama dalam Muhammadiyah. Jadi itu yang dipahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ini yang juga harus diketahui ya, artinya bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah itu sebagai sarana atau alat ya, sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Jadi Muhammadiyah itu sarana untuk apa? Mencapai tujuan. Ibaratnya apa ini? Kapal ya, ketika kita ingin nyebrang pulau kok ngelangi apa maksudnya? Berenang itu yo ngeri kan, bisa diterkam ikan paus, bisa di keli gitu, kendang apa namanya, hanyut gitu ya. Wah itu kan ngeri juga. Maka ketika kita nyebrangnya pakai kapal yang besar kan enak, bareng-bareng gitu berada di dalam nyaman begitu, itu sama seperti itu. Jadi bagaimana ini sebagai alat untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah itu juga bukan agama. Ini yang harus kita yakini, bukan agama. Agama kita tetap Islam. Muhammadiyah itu sebagai gerakan dan bukan sekte. Sekte itu artinya satu kelompok kecil yang meyakini sesuatu yang bertentangan dengan yang sudah umum diyakini. Misalnya Al-Quran ini sebagai petunjuk, ya nanti dirombak-rombak. Nabinya bukan Nabi Muhammad, itu sekte kan begitu biasanya. Dulu kan pernah tuh ada yang mau jadi nabi di Gunung Sindur itu loh. Nabi kok islahnya di Gunung Sindur. Nabi opo? Nah, gitu ya. Itu kan waktu lalu kan yang akhirnya dihukum gitu ya. Ini kayak gitu-gitu sekte, artinya tidak beres. Ada Jibril waktu itu kan, yang perempuan itu loh, sopo itu yang aneh-aneh ya, dan bukan aliran ya, kelompok-kelompok yang membawa satu pemahaman yang berbeda dengan selama ini yang kita pahami itu. Tetapi Muhammadiyah adalah jam'iyah, persyarikatan. Yang namanya persyarikatan di dalam bahasa Arab, syarikah itu artinya satu hal yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Ya, tadi saya dibikinin namanya kopi jahe katanya. Ini ada gulanya, ada kopinya, ada jahenya. Tadi yang bikin itu coba suruh misahin sekarang antara kopi, jahe dan gulanya, bisa nggak? Ya nggak bisa. Itulah persyarikatan begitu.
Kalau kayak gini bisa dipreteli nih Pak, maksudnya anu diambil, itunya dibawa bisa. Tapi kalau persyarikatan nggak bisa. Jadi antara satu kesatuan itu menjadi, makanya kalau di Muhammadiyah itu ya terkenal dengan kolektif kolegial kepemimpinannya itu. Jadi untuk kebersamaan. Jadi itulah persyarikatan yang bukan gerombolan. Kalau gerombolan itu kan pertama nggak ada tujuannya. Gerombolan itu spontanitas. Nah kita ini kan betul-betul apa ya, tujuannya jelas, arahnya jelas gitu kan, menegakkan dan menjunjung tinggi sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benar, Islam yang sebenar-benarnya. Muhammad itu ada gerakan, nah begitu nanti ya. Jadi persyarikatan dan harokah. Harokah itu kalau dalam bahasa Arab itu seperti filosofi air. Harokah itu ya, kalau harokah yang benar itu. Jadi filosofi air itu apa Pak? Ngalir, ya kan? Ngalir. Tapi kalau air itu dibendung, apa yang dilakukan oleh air? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kalau punya kekuatan dijebol itu bendungannya, tapi kalau enggak lompati. Muhammadiyah juga begitu, tidak boleh berhenti, terus berinovasi, terus berjalan walaupun pelan-pelan tidak apa-apa. Nggak bisa lompat, kumpulin tenaga tapi dia terus nambah, ngalir, naik. Kalau nggak bisa jebol juga, lewati saja. Itulah dalam bahasa agama namanya harokah. Kalau bahasa kita ini gerakan. Jadi Muhammad itu gerakan, ya bergerak terus. Dulu di sini apa ini? Rawa apa ya? Hah? Ya pokoknya katanya tempat buang jin apa gitu ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Muhammadiyah makanya itu adalah sebuah gerakan. Ya, gerakannya namanya gerakan Islam. Jadi yang digerakkan itu adalah Islam. Ruhnya adalah Islam. Ini makanya orang Muhammadiyah itu berarti orang yang berislam dengan baik dan benar. Nah begitu. Kenapa berislam dengan baik dan benar? Makanya kita ada namanya majelis tarjih. Apa majelis tarjih itu? Majelis yang bertugas untuk menetapkan hukum, dan yang namanya rojaha yurojjihu tarjihan itu hanya menguatkan dan mengukuhkan. Jadi kalau ada dalil sama-sama kuat, itu diambil yang paling kuat yang mana gitu. Tapi kalau yang satu lemah nggak bisa ditarjih namanya. Kalau yang ditarjih itu yang kuat dengan yang kuat. Nah begitu ya. Jadi artinya ibadah kita ini betul-betul insya Allah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bukan kayak diterjemahkan di kampung saya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sapa sira munio usolli. Katanya begitu. Bukan itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli itu maksudnya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Contoh di tarjih itu kan takbir yang benar sesuai tarjih itu ada dua dan hadisnya kuat dua-duanya. Pertama ketika kita takbir seperti ini ujung jari kita ini setentang. Jadi ketika Ibnu Mas'ud sholat di belakang Rasul nggak kelihatan ujungnya jarinya. Maka takbir Rasul pertama begitu, itu sahih. Ada juga takbir yang kedua, Ibnu Abbas berada di belakangnya. Ujungnya ini menyentuh telinga. Tapi kalau ibu sholat nggak usah nyari telinga ya. Nah hadis yang sahih itu dua. Tapi nanti ada yang macam-macam. Ada orang takbir begini Pak. Ya kalau bapak ke Arab itu macam-macam Pak. Takbir apalagi di dekat kok, takbirnya begini. Mohon maaf Pak, itu bukan takbir. Itu konser namanya. Gitu. Ada aja yang takbir begini. Allahu Akbar. Pernah lihat nggak? Sering gitu. Mohon maaf Pak, itu bukan takbir. Apa itu kalau begini? Tukang parkir. Ayo maju-maju gitu biar lurus rodanya gitu. Ayo rodanya lurus. Jadi takbir yang benar sesuai Nah begitu, itu contoh ya. Jadi
Dipastikan apa yang, tapi Muhammadiyah mohon maaf tidak pernah membid'ah-bid'ahkan orang, tidak pernah menyalah-nyalahkan orang. Tuh, itu penting. Jadi bukan bid'ah loh, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah kok dikit, gitu ya. Nggak, Muhammadiyah silahkan. Anda punya hukum, silahkan kalau diyakini. Tapi kami seperti ini. Nah, makanya ketika kami dakwah dulu waktu di rumah sakit sebagai petugas binroh, yang dikenalkan cara wuduknya Muhammadiyah begini, cara wuduk dan cara tayamumnya Muhammadiyah seperti ini. Oh, tapi saya kalau tayamum sampai siku, Pak. Ya, kalau keyakinan Bapak begitu silahkan. Muhammadiyah nggak pernah memaksakan, tapi kami menyampaikan apa yang ada di dalam tuntunan tarjih. Jadi kalau misalnya tayamum kan plek, niup sekali, sini wajah dulu, ya wajah dulu. Setelah wajah langsung, hanya sampai sini kan, sini, nggak sampai sini. Ada pasien yang enggak Pak, harus sampai sini. Ini yang kami sampaikan adalah sesuai dengan putusan tarjih kami di Muhammadiyah. Tapi kalau Bapak tetap melaksanakannya seperti itu, yaitu Bapak silakan. Enggak harus begini Pak, kalau enggak begini salah Bapak, bid'ah itu. Pasien sekarat semua kalau digituin. Ya iya, ya silakan Bapak punya anu sendiri, silakan. Gitu. Jadi tidak pernah kita memaksa. Nah seperti itu ya. Karena apa? Yang digerakkan itu adalah Islam. Jadi sekali lagi bahwa ingat bahwa kita ini bukan sekedar, ya kata Kiai Dahlan itu kan Muhammadiyah berdiri itu bukan hanya mendirikan rumah sakit, mendirikan universitas, bukan bangun itu saja. Tapi di dalamnya adalah gerakan Islam. Makanya kenapa semua yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu menjadi sarana dakwah. Rumah sakit sarana dakwah. Perguruan tinggi sarana dakwah yang baru diresmikan di dekatnya Ibu itu. Universitas Muhammadiyah Indonesia nanti namanya ya. Oh, mantap. Pokoknya di Bekasi yang hebat. Kayak rumah sakit kami dulu di rumah sakit itu ya berdakwah. Dakwahnya gimana ya kayak tadi. Wudhu yang benar, orang sakit bukan hanya yang sakitnya jasmaninya Pak, rohaninya sakit, psikologinya sakit, sosialnya sakit, kantongnya sakit. Iya orang sakit kan kantongnya sakit Pak. Nah, maka kalau marah-marah ya wajar aja ya karena memang begitu. Ibu bapak yang dirahmati. Yang kedua bahwa Islam itu harus didakwahkan. Bapak ini dai, begitu bapak masuk Muhammadiyah, maka bapak sebagai dai, walaupun bapak mungkin bukan mubalik. Kalau mubalik itu memang tugasnya naik turun mimbar, tapi begitu bapak masuk Muhammadiyah berarti tugasnya berdakwah. Kan dalam hadis apa? Balighu anni walau ayah. Saya kan enggak ada alasan. Bapak ibu harus berdakwah sesuai dengan bidangnya dakwahnya. Kalau dakwahnya dokter ya kepada pasien. Dakwahnya perawat ya begitu. Dakwahnya namanya dakwah bil hal. Ada dakwah bil kolam. Dakwah bil lambe, lisan maksudnya ya. Dakwah bil lisan. Nah begitu. Yang berikutnya adalah tajdid. Tajdid itu artinya pembaruan. Yang dimaksud pembaruan itu artinya pertama purifikasi. Purifikasi itu kalau berkaitan dengan sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada sumbernya. Tapi kalau sudah menyangkut muamalah duniawiyah, itu namanya disebut dengan dinamisasi. Dinamisasi. Dulu Pak, Rumah Sakit Islam Pondok Kopi itu kebun singkong, kopi, sama apa tempat jin buang anak katanya. Karena ketika setelah dibangun itu ternyata banyak ketemu kepala anak bayi Pak di sana. Banyak yang ketemu gitu ya. Tapi begitu berdiri rumah sakit, wah itu menjadi apa? Untuk tenaga kerja dan lain sebagainya. Kalau singkong melulu yang ditanamin, ya paling ya lomba kentut aja udah, gitu kan? Nggak bisa menyerap tenaga kerja yang hebat. Itu kan sumber anu, nah begitu contohnya. Dulu waktu saya pensiun itu di dalam itu ada 800 karyawan. 800 yang di belakangnya berapa Pak? Ada istri atau anaknya,
ya, ada suaminya, minimal 3 atau 5. Udah berapa orang tuh terserap di situ ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Yang berikutnya adalah memang Muhammadiyah itu udah gerakan sosial. Jadi apapun yang kita dakwahkan adalah berkaitan dengan sosial. Kita punya panti asuhan, sering melaksanakan kegiatan apa? Pengobatan massal dan lain-lain. Kita punya rumah sakit, ada kerjasama pengobatan massal dan macam-macam. Dan itu semuanya itu untuk apa? Umat. Itu untuk umat. Dan tidak kalah lagi ilmu. Jadi memang Muhammad itu gerakan ilmu. Makanya ya sekolah terus sampai kapanpun. Sampai hari ini pun saya masih belajar terus. Karena tugas kita 2. Belajar ngajar, belajar ngajar. Kan dalam hadis begitu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik diantara kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengajar. Makanya tugas Bapak belajar ngajar, belajar ngajar. Begitu. Saya sampai hari ini masih belajar terus. Ya. Yang saya tahu sedikit saya sampaikan. Ya karena bagian tanggung jawab Pak. Ya. So bukan apa namanya. Mohon maaf nih. Orang yang bodoh gak mau belajar sama dengan orang yang pinter gak mau ngajar. Ingat Pak. Itu prinsip. Orang bodoh nggak mau belajar sama dengan orang pinter yang nggak mau ngajar. Ngajarnya ya tentu sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kepada saudara kita dan lain-lain. Dan semua itu ditujukan untuk apa? Aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Jadi Islam itu terjelma bukan hanya di pemahaman gini, bukan hanya di hati, tetapi Islam terejawantahkan. Ejawantah apa kuwi? Ya terimplementasikan lah kalau bahasa Bekasinya. Nah, pokoknya betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di Muhammadiyah itu, Pak, yang paling penting itu bukan gerakan sholatnya, bacaannya apa, fasih itu, terus gerak. Yang paling pokok sesungguhnya adalah itu penting, tapi yang paling penting praktek nilai-nilai sholat itulah yang tidak kalah penting. Makanya Kiai Dahlan juga menyatakan begitu, keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu, laku, tindak. Ya, laku kita ini seperti apa? Gitu Pak. Jadi yang terwarnai oleh diri kita yang pada akhirnya kita berperilaku namanya Islami. Karena banyak orang Islam tapi tidak Islami. Ada dulu saya sering dikritik, ini rumah sakit Islam atau rumah sakit Yahudi nih, gitu. Iya Pak. Mohon maaf Pak, kalau di rumah sakit umum nggak senyum itu biasa Pak. Tapi kalau di rumah sakit Islam nggak senyum sedikit aja, itu udah ini rumah sakit Islam Pak Yahudi. Saya pernah disuruh keluar sama Pak sini. Itu Pak, kalau petugas Bapak tuh pada kayak gitu besengut terus, cemberut terus, tuh nama Islamnya di aja deh, lepas aja. Saya dalam hati ya kesel juga, tapi ya iya juga sih kayak. Ya udah ini kritik ya, artinya ya kalau namanya orang Islam memang betul bahwa itu harus ya menampilkan Islam gitu. Tampilkanlah agak senyum dikit walaupun godok juga kan. Ya kalau godoknya kan orang nggak tahu, yang penting senyum. Makanya akhlak itu Pak, yang penting bagaimana dirasakan orang. Mohon maaf nih, orang itu nggak perlu tahu dia ikhlas apa enggak. Yang penting apa? Nyenengin saya gitu aja. Nah tentu bagi kita yang beramal, ikhlas itu menjadi hal yang penting. Ditanya Pak, kamu ikhlas nggak sih? Iya deh. Itu ikhlas nggak yang begitu itu? Ikhlas kok pakai deh. Bapak Ibu, gambarannya kira-kira seperti inilah. Ya. Jadi nanti ujungnya adalah bagaimana kita menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu apa tuh Bu? Kalau Bapak nanti baca di dalam surah apa itu 20 At-Taubah ya, ayat 24 25 itu kan ibaratnya seperti pohon.
pohon itu yang akarnya menghunjam ke dalam, terus batangnya hebat gitu, terus ranting dan daunnya itu bisa menyejukkan gitu. Kalau akarnya itu kan akidah, apalagi batangnya ibadah, ranting dan daunnya muamalah duniawiyah namanya ya. Nah terus buahnya itu akhlak. Makanya nanti bidang garapan Muhammadiyah itu ada 4. Pertama adalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Gitu. Jadi inilah komprehensifnya di dalam Muhammadiyah itu. Nah makanya ujungnya sebetulnya kita mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ininya adalah dakwah Islam. Ya, untuk kita bisa harus ada namanya organisasinya. Makanya nanti di dalam pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu kan, yang pertama 7 pokok pikirannya itu, yang pertama bahwa manusia itu mesti harus berakidah Islam yang baik. Yang kedua bahwa manusia itu harus bermasyarakat. Kita ini harus gabung dengan lingkungan. Dan yang ketiga bahwa Islam itu satu-satunya pola hidup ya, menjadikan aturan dan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu menjadi wajib. Ya, bagi kita ini wajib untuk itu. Dan yang kelima, untuk bisa kita melakukan itu, maka kita harus berittiba kepada Rasul. Ittiba itu apa, Bu? Mohon maaf, memang bahasa Indonesia agak miskin. Mengikuti itu beda ya dengan ittiba. Kalau ngikuti kan bisa di sana, ngikutinya bisa di sana. Bahkan ada orang, Pak mau kemana? Kemana? Saya mau ke sana. Ikut ya. Tapi Bapak duluan deh, nanti saya belakangan. Itu ngikut juga. Tapi kalau ittiba beda, Pak. Yang pas itu bahasa Jawa. Mohon maaf, bahasa Jawa itu seperti bahasa Arab. Beda sedikit, Pak. Itu artinya beda. Bapak ngomong wedi, kalau wedi beda nggak, Pak? Wedi itu apa? Takut. Wedi pasif. Loro sama loro beda. Maka yang tepat kalau yang namanya ittiba dalam bahasa Arab itu ngintili. Bapak tahu ya? Ngintili tahu ya? Bukan gitu. Ya, pertama nggak bisa pisah. Yang namanya ngintili itu kita jalani kaki kanan, kaki kirinya di kaki kiri. Yang di belakang juga ngikutnya begitu. Kaki kanan masuk plek, kaki kanan, kaki kiri. Begitulah kita harus mengikuti Rasul begitu. Sampai-sampai Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana kita sholat itu ya melihat Rasul sholat begitu kira-kira, Bu. Jadi maka dari itu sayap ininya kirinya amar ma'ruf nahi mungkar. Kata teman saya ada juga, Pak, amar ma'ruf nyambi mungkar. Ada nggak orang begitu tuh? Amar ma'ruf nyambi mungkar. Ini kacau nih. Harusnya kan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tajdid tadi, nah baru ke sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, semua itu harus bernilai ibadah. Makanya definisi ibadah di Muhammadiyah itu begini. Ini ditarjih ya. Al-ibadatu hiya taqarrubu ilallahi biimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi asyari wa huwa amah wa khosoh. Yang namanya ibadah itu bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan. Ini penting, mengamalkan yang diizinkan. Makanya kalau nggak diizinkan itu bukan ibadah namanya. Contoh, orang kan sering begitu kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum, saudara-saudara kita kan suka apa itu? Salaman ya, salaman. Terus saya yang tanya, kalau nggak mau diajak salaman, memang kan nggak ada larangannya, itu keliru. Makanya nanti di dalam Islam kaidahnya ya, di Muhammadiyah itu kaidahnya al aslu fil ibadah
haramun illa ma'alad dalil. Al aslu fil muamalah haramun mubahun. Al aslu fil muamalah mubahun illa ma'alat tahrim. Maksudnya begini. Etik apa istilahnya ya, usul fikihnya itu, kalau sudah menyangkut ibadah mahdoh itu intinya ada perintahnya enggak? Pertanyaannya ada perintahnya enggak? Jangan kebalik. Tapi kalau sudah menyangkut muamalah, apa pertanyaannya? Ada larangannya enggak? Saya minum kopi, kenapa boleh, Bu? Enggak ada larangannya. Saya takbir kok begini, kenapa, Pak? Karena ada perintahnya, jangan dibalik. Gitu ya, jangan dibalik. Gitu, Bu. Kan begitu salaman, kan nggak ada larangannya, bukan, ada perintahnya enggak? Gitu, harusnya begitu. Makanya ada perintahnya enggak? Lah terus yang terbaik memang nggak ada larangannya. Karena bukan itu, tapi ada perintahnya. Perintahnya kalau setelah salam apa yang terbaik? Zikir. Perintahnya kan zikir. Diruzikir kan? Gitu, Pak. Jadi mari ini yang diizinkan. Ibadah itu ada yang umum, ada yang khusus. Maka Muhammadiyah meyakini ibu bapak dari bangun tidur sampai tidur kembali full 24 jam ibadah. Jangan salah. Sering orang menyebut, Pak, kalau ibadah itu kan ngaji, ibadah itu kan pergi ke masjid, ibadah itu sholat. Benar. Itu namanya ibadahnya khusus. Tapi kalau ibu ke pasar, ibadah nggak, Bu? Ibu ngurus anak, ibadah. Ibu nyapu di rumah, ibadah. Gitu. Di Muhammadiyah itu ibadah 24 jam full. Saya tanya, tidur itu ibadah nggak, Pak? Nah, gitu. Jadi sekali lagi, mari ibadah kita itu full 24 jam. Termasuk makan kita juga ibadah, tapi puasa kita, saum kita juga ibadah. Baik. Nah, ketika itu semuanya nanti dinilai ibadah, ini menjadi penting nih. Ini di muqaddimah, di antara apa namanya, muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah bagian akhir, bunyinya begini nih. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya nanti sampai seperti ini yang dimaksud gitu ya, Pak. Jadi maka dengan Muhammadiyah atau maka dengan beraisyah itu, beraisyah ini mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim dengan keriduan Allah yang Rahman dan Rahim. Jadi Muhammadiyah ini akan mengantarkan kita. Muhammadiyahnya ikut masuk enggak? Enggak, cuman nganter sampai pintu gerbang. Lah Bapak tinggal udah diantar sampai pintunya kok enggak mau masuk, piye toh? Bu, ingat ya, ketika kita ingin masuk ke surga rombongan, enggak sendirian. Jangan salah ya, nanti harus tahu benderanya yang mana. Dan yang bawa bendera siapa nih? Pak Kumpul apa siapa nih? Jangan salah ngikut nih. Sebab kalau ke neraka juga rombongan loh, Pak. Hati-hati, nanti keliru ngikut kan berbahaya juga begitu ya. Nah, maka ini kebiasaan di lingkungan kita ada acara namanya maulid. Yang benar, Bu, maulid, maulud atau milad? Mana yang benar? Hah? Saya di kampung ada mulutan, ada muludan. Terus apa lagi? Kalau begitu yang benar yang mana? Tergantung kita mau ngapa. Makanya nanti kalau kita belajar bahasa Arab itu dalam tasrifiyah, namanya tasrif, itu kan asal katanya walada yaliduli dan wahwa wa maulidan ya, terus wadaka mauludun gitu. Itu kalau ditasrif lah ceritanya begitu. Nah makanya Ibu Bapak, kalau kita menyebutnya maulid, ini namanya masdar.
Bukan Mas Daryono ya, tapi Masdar. Masdar itu artinya isim. Nah, isimnya di sini namanya isim zaman. Isim zaman itu artinya berkaitan dengan waktunya. Jadi yang dimaksud ketika Bapak Ibu menyebut maulid itu berarti sedang menyebut waktu kelahiran. Waktunya tuh. Nah, yang kedua, kita sering menyebut maulud. Itu namanya isim maf'ul kalau kita belajar bahasa Arab ya. Isim maf'ul itu artinya penderitanya. Artinya siapa? Yang dilahirkan. Siapa maksudnya? Ya, siapa yang maksudnya? Ya Rasulullah gitu kan. Terus ada lagi nanti milad. Itu isim juga nih, sinonim dari yang di atas. Hanya hari kelahiran, tapi yang diulang-ulang berkali-kali itu namanya milad. Orang Bekasi nyebutnya ulang tahun. Itu milad ya. Nah, kita tinggal bagaimana. Kalau kita mengatakan maulid, berarti kita sedang mengingat kembali tentang kelahiran Rasul. Kalau saya menyebut maulud, berarti kita sedang mengingat kembali bagaimana sosok Rasulullah yang menampilkan akhlaknya, namanya akhlakul adimah. Gitu Bu. Makanya yang terpenting di Muhammadiyah itu bukan peringatannya, tapi kemampuan kita, upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai dan akhlakul karimah, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, guna meraih kemuliaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang penting. Maulidan sak malam met, tapi ora sholat subuh. Nah, begitu apa maulid itu namanya? Anu gitu enggak ya? Maulidan luar biasa tapi enggak sholat subuh misalnya. Nah itu. Makanya Pak, kita disuruh oleh Al-Qur'an itu gembira dengan tuntunannya. Ya, bukan proses kelahirannya yang kita gembira, tuntunannya yang dibawa itu. Maka ada perintah dalam Al-Qur'an itu surah 10 ayat 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kenapa gembira? Pertama, karena qul bifadlillah, ayat sebelumnya karena berbicara tentang Al-Quran. Kita gembira dengan hadirnya Quran. Ya kan? Makanya qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, itu ayat berikutnya. Itu sedang bicara tentang bahwa hadirnya Al-Quran akan membawa pencerahan kepada kita. Yang kedua, makanya Muhammadiyah itu Muhammadiyah yang disebutnya sebagai Islam yang murni dan berkemajuan. Murni itu apa maksudnya Bu? Asli, pakai shot. Murni itu asli, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Berkemajuan itu apa maksudnya Bu? Berkemajuan. Apa koyo di Jatinegara itu? Makanya orang Padang itu yang berkemajuan. Tokonya Cina neng Buri, tapi tokonya wong Padang neng Arab. Itu namanya berkemajuan. Neng Arab. Yang dimaksud berkemajuan itu apa? Kehadirannya itu akan memberikan solusi, memberikan manfaat yang banyak. Makanya nanti dalam bahasa hadis, khairun nas angpanguhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat buat orang lain. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa memberi manfaat banyak. Kalau nggak banyak, sedikit. Kalau nggak sedikit, satu. Kalau nggak bisa satu, minimal nggak bikin masalah. Tuh Pak, ini ada orang baru datang aja, ya yang kerok datang dah. Itu kan nggak enak banget ya. Apalagi ada yang juga saking sebelnya sama dia, ya si kunyuk datang dah. Kunyuk katanya. Di Muhammadiyah tidak begitu. Kehadirannya maka akan memberikan solusi. Itu makanya Islam berkemajuan. Makanya apa? Wa bi rahmatihi, maka datangnya rahmat. Siapa itu maksudnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un, maka dengan demikian kalian itu harus gembira. Kenapa gembira?
Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik dibanding dengan apa yang kalian kumpulkan. Bu, ibu seneng ngumpulin apa? Jujur. Bu, duit apalagi? Mas, padahal di rumah udah ada mas Bambang, Mas Paijo berapa kilo tuh? Masih kurang aja ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa kita menjadikan bahagia? Karena sebagai rahmat. Makanya hadirnya Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Inilah maka dari itu menjadikan kita orang-orang yang mulia dengan adanya rahmat. Makanya ada sebuah kisah, Bapak dan Ibu. Suatu saat Rasulullah ini kedatangan anak muda, tapi anak muda deso. Karena saking desonya desik gitu. Jadi Arab udik begitu ya. An Anas bin Malik anna rajulan qala ya Rasulullah mata sa'ah qala wa madza a'dadda li sa'ati qala la illa anni uhibbullaha wa rasulah qala fa innaka ma'aman ahbabta. Dari Anas bin Malik, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Kapan hari kiamat? Orang sahabat yang lain kaget. Orang nggak berpendidikan, orang Arab dusun, pertanyaannya nyeleneh. Biasanya sahabat yang lain kan tanyanya apa? Rasul, bagaimana saya bisa cepat masuk surga? Rasul, bagaimana agar kami menjadi orang bertakwa? Rasul, bagaimana? Begitu, ini pertanyaannya, kapan datangnya kiamat? Wah, pada terperangah semua. Rasul tidak langsung menjawab, tapi Rasul balik bertanya, wa mada a'dadda li sa'ati, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyambut kedatangannya? Ternyata dengan polos orang itu menjawab apa? La illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak, wahai Rasul, saya nggak punya persiapan apa-apa, orang saya miskin. Tapi saya hanya punya persiapan, saya cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau Rasulullah. Ya, karena saking cintanya kepada engkau, sampai-sampai aku lebih cinta kepada engkau dibanding anak saya, bahkan harta saya, dan termasuk istri saya. Sampai seperti itu. Apa yang dimaksud? Maka Rasul menjawab, qala fa innaka ma'aman ahbabta. Dan sesungguhnya engkau akan bersama orang yang kamu cintai. Maksudnya apa, Pak? Orang ini dijamin masuk surga. Mohon maaf, tidak sekedar masuk surga, tapi sekelas dengan Rasul. Itu, sekelas dengan Rasul. Hebat kan? Nah, kita nanti bagaimana kira-kira, Bu? Sekelas atau kita di kelas VIP atau di ekonomi? Ekonomi juga udah lumayan ya, Pak ya? Udah lumayan ekonomi ya. Nah, Bapak Ibu, nah, apa yang menjadikan orang ini menjadi hebat sehingga hanya gara-gara cinta kepada Rasul kok bisa-bisanya dia menjadi orang yang dijamin masuk surga sama Rasul dan bahkan di surga bersama Rasul? Ada 4 hal, Bapak dan Ibu, bukti kepada Allah, bukti cinta kepada Allah dan Rasul. Yang pertama kata Rasul, al-ittiba wal iqtida. Bagaimana kita mengikuti ajaran dan sunnahnya, ngintili tadi, serta mewujudkan dan menegakkannya dalam kehidupan. Dalilnya ini ya, Bu. Surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayatnya. Jaminannya apa? Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, ya, maka fattabi'uni, maka ikuti aku. Maksudnya kita disuruh ngikuti Rasul. Makanya Muhammadiyah itu harus berittiba kepada Rasul. Salah satu di pokok pikiran di mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah yang 7 itu salah satunya untuk menegakkan apa? Islam ini di muka bumi ini kita harus berittiba kepada Rasul.
gitu, berittiba. Ya, makanya di sini bagaimana kita mengikuti ajaran dan sunnahnya serta mewujudkan dan menegakkan dalam kehidupan. Itu tadi. Jadi bagaimana kita dalam melaksanakan sholat, bagaimana kok kita dalam menjalani ibadah dan lain sebagainya dalam kehidupan kita ini. Ketika kita sudah mengikuti Allah, apa hebatnya di situ? Wa yaghfir lakum dunubakum. Dalam ayat Al-Quran berasal dari kata ghafaro. Ghafaro itu artinya menutup. Ghafaro itu menutupi. Ya, pertama tuh ya, menutupi. Yang ditutupi apanya? Kekurangannya di dunia. Jadi kalau Bapak mendapatkan maghfirah berarti ditutupi kekurangannya kita di dunia. Baik materi maupun sesuatu yang kita nggak suka kalau dibuka. Namanya aib. Nah begitu. Yang kedua yang tidak kalah penting, yang ditutupi itu apa? Dosanya. Makanya ketika manusia itu ditutupi dosanya, maka Al-Quran menyebutnya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah, yang ketika manusia itu diberikan ampunan oleh Allah, maka Allah sudah menyiapkan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Diperuntukkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ah, begitu. Makanya dalam Al-Quran juga dijelaskan nanti, falladina amanu wa amilus solihati lahum magfiratu wa rizqun karim. Dan orang itu nanti akan diberikan magfirah, sama Allah akan memberikan rizki, segala apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ujung ayatnya karim, dan dia akan menjadi orang yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Yang berikutnya as-sam'ah wa ta'ah, mendengar seruannya serta taat dan patuh kepadanya. Itu di dalam surah 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja. Makanya dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab itu kalau ada kalimat innama, itu artinya ada dalil asr, artinya hanya saja, diterjemahkannya itu hanya saja. Jadi orang yang beriman itu yang paling pantas hanya saja ketika dipanggil oleh Allah, maka untuk memenuhi hukum-hukum Allah, untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, jawabannya sami'na wa ta'na. Ujung ayatnya menariknya apa? Wa ulaika humul muflihun, mereka itu akan menjadi orang yang beruntung. Bu, ciri orang beruntung itu 3 kata Ibnu Katsir. Ciri pertama orang muflihun itu keinginan baiknya direalisasikan oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu punya keinginan baik, mau bangun apa, mau apa, insya Allah mudah direalisasikan oleh Allah. Karena apa? Orang beruntung. Yang kedua, dijauhkan dari keinginan buruk. Jangankan melakukan, keinginan buruk aja tidak. Yang menarik yang ketiga, ciri orang beruntung itu apa? Apabila dia diganggu, apabila ada cobaan ujian, Allah segera menolong. Bahkan seringkali orang itu belum minta tolong, tetapi Allah sudah menolong duluan. Karena apa? Sami'na wa ata'na. Ada orang yang sami'na wa abaina. Kami dengar tapi entar-entaran. Bu, jujur, kalau ibu dipanggil jam 12 siang, hayya 'alas shalah, ibu datangnya jam berapa? Jujur, jam 1. Aduh, piye toh? Ya. Nanti kalau harusnya Bu belum dipanggil udah datang. Cukup minimal begitu panggil langsung datang. Makanya mohon maaf nih, saya sering ngomong, kalau ngaku orang muslim yang taat, begitu bangun mak jenggerat gitu, kok adzan subuh, mohon maaf udah kesiangan itu orang. Harusnya bangunnya dari tadi ya, jam 3. Maka orang yang begitu Bu, kalau punya masalah, Allah segera menolong. Bahkan
Orang itu belum minta, Allah sudah nolong. Karena apa? Sami'na. Tapi ada juga Pak, sami'na wa pikir-pikirna. Mikir dulu. Ada sami'na wa asoina. Kami dengar, tapi kami asoy. Yang berikutnya, al-ittisal wal qurb. Jamnya kecepatan apa iki? Ya tinggal 5 menit lagi. Tadi kata Pak ini kurang seperempat, berhenti ya. Siap komandan. Ittisal wal qurb, berusaha membangun hubungan yang kuat dan mendekatkan diri kepada Allah dan sesama. Bu, Pak, dalam Islam itu apa? Hablum minallah harus dijalani, kesolehan ritual individual dan kesolehan sosial. Kalau ada orang yang soleh secara ritual itu namanya solihun. Tapi kalau soleh secara sosial dan ritual dalam Al-Quran disebut muslihun. Ada nggak Bu? Sholatnya rajin tapi pelitnya setengah mati, ada nggak? Ada Bu? Mana orangnya? Udah pindah lah, udah pindah. Kalau lah di sini ada paling ya 1, 2 lah, 3, 4. Oh nggak ada, udah pindah ya, top. Ya, gitu Bu, gitu Bu. Jadi sekali lagi Bu, apa? Harusnya sholatnya rajin, sosialnya juga baik. Kalau ada orang nih Bu, mohon maaf nih, sosialnya baik sekali, tapi ritualnya tidak, sia-sia, nggak diterima oleh Allah karena tidak beriman. Ada juga ritualnya rajinnya luar biasa, tapi sosialnya tidak, itu kurang maksimal. Mohon maaf, masuk surganya pakai sin besar, susah. Yang mempercepat Bapak Ibu masuk surga itu apa? Karena sosialnya baik. Bapak Ibu ditolong oleh Allah itu karena kita menolong orang lain. Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah itu bukan semata-mata karena Bapak Ibu rajin berdoa, dzikirnya hebat, sholatnya hebat. Tidak. Karena kita memudahkan orang lain. Jangan salah. Makanya Allah itu mengancam. Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kenistaan dan kehinaan bagi siapa saja kecuali orang-orang yang hablum minallahnya baik dan hablum minan nasnya juga baik. Itu Pak. Nanti ada Quran surah 11. Surah 11 surah apa Bu? Hud ayatnya 117. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah sekali-kali tidak akan pernah membinasakan, menghancurkan satu negeri dengan kedoliman. Wa ahluha muslihun, kecuali orangnya muslih. Muslih itu artinya di samping ritualnya baik, sosialnya juga baik. Itu namanya muslih. Yang terakhir 5 menit, 2 menit lagi. Adzikr wat tadakkur, harus senantiasa ingat kepadanya dan berusaha menghadirkan kemahabesarannya dalam kehidupan. Ayatnya ini surah 3 ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapa dia? Orang yang senantiasa berzikir, orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang hatinya berzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, orang-orang yang akalnya berpikir untuk memikirkan dunia, bagaimana kita bisa terbang ke langit. Yang berikutnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun yang Allah ciptakan yang sia-sia. Apa maksudnya? Orang-orang yang adzikr wa tadakkur adalah hatinya berzikir, akalnya berpikir, tangannya terampil. Kalau ada orang yang akalnya berpikir, tangannya terampil, tapi hatinya nggak berzikir, maling tuh ya, pinternya orang karuan. Wah, selap-selipnya pintar, tapi nggak pakai dzikir. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk orang-orang yang hatinya berzikir,
akalnya berpikir, tangannya terampil. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mencintai Rasulullah dengan 4 kriteria tadi dan Allah, sehingga kita akan masuk surga. Nih janji Allah bersama orang-orang yang hebat. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu Nabi dan Rasul. Orang siddiqin, maksudnya para sahabat, orang yang mati syahid atau syuhada, dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa bersama beliau-beliau itu, sehingga mohon maaf masuk surganya secara langsung, tanpa hisab, tanpa azab. Itu yang hebat. Demikian, pas kurang seperempat. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadikan renungan. Udah rawuh ya, udah datang yang akan mengisi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau yang tanya sambil ngobrol di bawah nggak apa-apa, karena akan langsung diisi dengan presentasi ya. Mudah-mudahan sekali lagi yang sekelumit ini bisa menjadi renungan buat kita semua. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.